إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ibadah yang kita lakukan ini sampai kapan untuk dilaksanakan? Maka jawabannya ma'asyiral muslimin, ibadah yang kita lakukan ini sampai kita mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut, sampai datangnya kematian. Dalam ayat ini ma'asyiral muslimin, ya'tiyakal yaqin maknanya hatta ya'tiyakal maut. Sebagaimana penafsiran dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagian kaum muslimin dari kalangan orang-orang sufiyah memiliki pemahaman yang menyimpang. Mereka memiliki pemahaman sampai kapan kita beribadah kepada Allah, yaitu sampai tingkatan ma'rifat. Kalau sudah tingkat ma'rifat, bebas syariat, tidak terikat dengan aturan-aturan, sudah bebas tidak melaksanakan salat. Karena mereka ma'asyiral muslimin membagi tingkatan manusia menjadi tiga. Yang pertama tingkatan syariat. Kalau masih salat, masih puasa, ini tingkatannya syariat, masih rendah. Yang kedua tingkatan hakikat. Kalau sudah bisa meramal, bisa mengetahui isi hati manusia, dikatakan tingkatan hakikat. Yang ketiga ma'asyiral muslimin, yang tertinggi menurut mereka tingkatan ma'rifat. Kalau sudah makrifat, sudah bebas syariat, sudah tidak terikat dengan aturan-aturan Islam, tidak sholat dan tidak terikat dengan perkara yang haram. Minum khamr bagi mereka bukan lagi haram lagi, itu seperti air putih biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari mana mereka memahami seperti itu? Karena pemahamannya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, dimanakan dengan tingkatan ma'rifat. Maka ini keliru ma'asyiral muslimin, karena kata al-yaqin dalam Al-Qur'anul Karim dimanakan yaitu al-maut. Seperti dalam ayat Allah bertanya kepada penduduk neraka Saqar, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun minal miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin
wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Kenapa kalian masuk neraka Sakor? Karena kami dulu tidak termasuk orang yang sholat. Kami dulu tidak berikan makanan orang-orang miskin. Kami berbicara kebatilan bersama orang yang membicarakannya. Kami dulu mendustakan hari kiamat. Hatta atana al-yaqin, sampai datanglah kami al-maut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimanakah para salaf kita, yaitu Rasulullah SAW, para sahabat, mereka semuanya beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya. Nabi kita Muhammad SAW 2 pekan sebelum meninggal dunia mengalami rasa sakit. Di kondisi sakit seperti ini, ma'asyiral muslimin, Nabi terus beribadah, mengimami kaum muslimin melaksanakan sholat sampai pada akhir isya yang terakhir. Beliau ketika mau bangkit mengimami, beliau pingsan. Lalu tanya sama Aisyah ketika siuman, apakah mereka sudah sholat? Belum ya Rasulullah, mereka menunggumu. Maka kata Nabi, do'u lima'an fil mikhdab, letakkan air untukku di bejana. Lalu beliau mandi. Setelah mandi, pengen bangkit menuju masjid, pingsan lagi. Ketika siuman, tanya lagi, bahwa mereka sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Sampai berkali-kali, ma'asyiral muslimin, karena sudah enggak mampu, akhirnya merintahkan Abu Bakar untuk mengimami. Nabi beribadah sampai akhir hayat. Demikian juga para khulafa'ir rasyidin juga demikian. Abu Bakar sampai meninggal dunia beribadah kepada Allah. Umar bin Khattab beribadah juga demikian. Beliau mengimami salat subuh ditusuk oleh Abu Al-Majusi, sampai akhirnya dengan itu menjadi akhir kehidupan beliau. Khalifah Utsman meninggal dalam keadaan dibunuh membaca Al-Qur'an Al-Karim. Khalifah Ali ketika beliau mau berangkat salat subuh dihadang. Beliau dihadang oleh Abdurrahman bin Muljam dan dibunuh beliau. Semuanya ma'asyiral muslimin, mereka beribadah sampai akhir hayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimanakah caranya agar kita bisa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita sebagaimana para pendahulu kita? Yang pertama, ma'asyiral muslimin, caranya dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar kita bisa terus beribadah sampai akhir hayat kita. Setiap hari kita berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Di sini para ulama menjelaskan kenapa Allah mensejajarkan antara beribadah kepada Allah dan minta pertolongan. Di sini rahasianya, ma'asyiral muslimin, karena seseorang tidak akan mampu beribadah tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wallahi la wallah mahtadaina wala sunna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kita tidak mendapatkan petunjuk, kita tidak berpuasa, kita tidak melaksanakan salat. Jadi semua karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana, ma'asyiral muslimin, banyak manusia mendengar azan, mendengar panggilan hayya 'alas shalah, mereka enggak berangkat ke masjid. Apa mereka enggak punya kaki? Memiliki, mudah untuk berjalan ke masjid, tetapi berat bagi mereka melaksanakan ibadah. Karena seperti ini, ma'asyiral muslimin, butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, la tad'anna dubura kulli shalah. Wahai Mu'adz, jangan kamu sekali-kali tinggalkan di akhir salat untuk berdoa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk terus mengingat dirimu, untuk bisa bersyukur kepadamu, dan bagaimana kamu memperbagus ibadahku. Di sini, ma'asyiral muslimin, untuk kita bisa istiqamah dalam beribadah membutuhkan bantuan dari Allah dan kita berdoa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya cara agar kita bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah, kalau kita beribadah dengan cara yang rutin, tidak berlebihan.
Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabat untuk tidak berlebihan beribadah. Ikfilu minal a'mal ma tutikun fa inna Allaha la yamallu hatta tamallu. Lakukanlah ibadah amalan sesuai kemampuan kamu, karena sesungguhnya Allah itu tidak mengalami kebosanan sampai kamu yang bosan. Inna ahabbal a'mali ilallah adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya amal cinta oleh Allah yang rutin meskipun sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sahabat Abdullah bin Amr. Beliau luar biasa semangat beribadah. Setiap hari beliau berpuasa. Setiap hari, ma'asyiral muslimin, tiap hari beliau qiyamul lail, tidak tidur. Setiap hari membaca Al-Quran Karim. Lalu sama Nabi nasihati, jangan seperti itu. Paling maksimal kamu puasa itu puasa jauh, tidak lebih dari itu. Besok puasa, besok tidak, terus demikian. Kemudian ketika qiyamul lail ada waktu istirahat, karena mata punya hak, badan punya hak. Istirahat baru qiyamul lail. Demikian juga membaca Al-Quran. Ma'asyiral, ini nasihat yaitu Rasulullah kepada Amr, yaitu Abdullah bin Amr, agar tidak berlebihan dalam beribadah. Kemudian beliau pernah dalam hadis Aisyah masuk masjid, ternyata ada tali-tali di antara tiang. Nabi bertanya, ini apa ini? Miliknya siapa? Ya Rasulullah, ini miliknya Zainab. Rajin beribadah, kalau capek qiyamul lail, salat malam, salat tahajud, beliau menyandar ke tali-tali ini. Nabi merintahkan, beribadahlah sesuai kemampuan kamu. Ada lagi ma'asyiral muslimin, 3 orang sahabat. Mereka mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi. Untuk apa? Bertanya bagaimanakah cara ibadahnya Nabi. Setelah mereka diberitahu, mereka merasa sedikit ibadahnya. Wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini di mana dibandingkan dengan Nabi? Nabi sudah diampuni dosa-dosanya yang dulu yang akan datang. Kita belum. Akhirnya di antara mereka mengatakan, kalau begitu saya akan terus berpuasa. Yang dua mengatakan, kalau begitu aku terus qiyamul lail. Yang ketiga mengatakan, kalau begitu saya tidak akan menikah seorang wanita untuk konsentrasi beribadah. Lalu mereka datang oleh Nabi, antumul ladzi qultum kada wa kada. Apa kalian yang mengatakan demikian? Benar ya Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya aku orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Tapi saya puasa, kadang berbuka, saya tidur, saya sholat malam, dan saya menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku, maka bukan golonganku. Di sini ma'asyiral muslimin, Allah beribadah dengan cara kontinu, tidak berlebihan. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, untuk menjadikan kita istiqomah beribadah kepada Allah SWT, dengan kita banyak-banyak mengingat kematian. Nabi kita mengatakan, aksiru dzikra harimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Para ulama menjelaskan apa faedahnya. Dengan kita banyak mengingat kematian, kita akan terus istiqomah. Karena namanya kematian, ma'asyiral muslimin, tidak menunggu kita tua. Betapa banyak saudara kita meninggal dunia belum usia tua, sehingga kita terus berupaya beribadah kepada Allah SWT. Al-Imam Asy-Syafi'i punya syair yang sangat bagus. Beliau mengatakan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu kal fajri. Berbekallah kamu dan ketakwaan, karena kamu tidak mengetahui apabila gelap gulita apakah masih hidup sampai waktu fajar. Beliau juga mengatakan, kamun sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat mati tanpa adanya penyakit. Wa kam min saqimin asahina min ad-dahri. Betapa banyak orang sakit-sakitan masih bertahan hidup beberapa tahun. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa udkhilat ajsamuhum zulmatal qabri. Betapa banyak para pemuda di waktu pagi sore masih tertawa, tetapi malam harinya dimasukkan jasadnya ke dalam gelapan kubur. Kamin arusin zayyanuha li zawjiha waqad sujinat akfanuhu wa hiya la tadri. Betapa banyak mempelai
wanita berdandan untuk calon suaminya, ternyata kafannya sudah ditenun dan dia tidak mengetahui. Di sini ma'asyiral muslimin, kehidupan seperti ini keadaannya enggak menjamin kita itu tua baru meninggal dunia. Maka terus kita beribadah kepada Allah SWT. Dan apabila kita dikasih umur yang panjang, berapa panjangnya kita umat Muhammad? Tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang melampaui umur itu. Wafaqqanallahu wa iyyakum lima yardah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang menjadikan kita istiqomah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita meneladani para pendahulu kita, yaitu Rasulullah, para sahabat. Mereka orang-orang yang luar biasa. Selain mereka ini berjuang membela Islam, mengorbankan darah mereka, jasad mereka untuk perjuangan membela agama Allah SWT. Di samping itu mereka hadirin orang-orang yang rajin beribadah. Kita enggak ada apa-apanya. Bagaimanakah Utsman bersedekah menyumbang sampai 1000 dinar untuk pembelanjaan perang Tabuk? Bagaimanakah satu hari Abu Bakar bisa menjenguk orang sakit, berpuasa, mengiringi jenazah? Luar biasa ma'asyiral muslimin. Maka dengan kita membandingkan diri kita dengan para pendahulu kita, kita akan bersemangat, karena tidak ada apa-apanya ibadah kita dibanding mereka. Sehingga dengan begitu kita akan terus bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah kali ini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan motivasi khususnya yang bisa pribadi kepada jamaah semuanya, agar kita bisa terus beribadah sampai akhir hayat kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wal syirka wal musyrikin. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.